Cerita Nabi Adam. Mungkin kalian pernah bertanya, kenapa Adam terbujuk iblis? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan Adam dan Hawa untuk makan dan minum apa saja yang ada di surga, kecuali buah khuldi. Iblis yang benci pada Adam kemudian membujuk terus keduanya agar memakan buah khuldi. Setelah berbagai tipu daya dan upaya dilakukan, akhirnya iblis berhasil membujuk Adam dan Hawa memakan buah terlarang itu. Tiba-tiba semua aurat Adam dan Hawa terbuka setelah memakan buah khuldi. Kenapa Adam dikeluarkan dari surga? Mungkin pertanyaan itu yang kalian ingin tanyakan. Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Keduanya sempat tinggal di surga beberapa lama. Namun karena tergoda memakan buah khuldi, keduanya kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarkan dari surga. Adam dan Hawa sampai menangis 60 tahun lamanya karena menyesali kesalahannya memakan buah khuldi. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menurunkan Adam dan Hawa ke bumi secara terpisah. Adam diturunkan di puncak pegunungan yang paling tinggi di bumi, di sekitar India. Sementara Hawa diturunkan di daerah Jeddah, sekitar Mekah sekarang. Mungkin sekarang kalian bertanya-tanya, di manakah Adam dan Hawa bertemu? Adam dan Hawa terpisah di bumi selama 40 tahun. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan keduanya di sebuah tempat di bumi. Tempat itu kini dikenal sebagai Padang Arafah dan Bukit Jabal Rahmah. Tempat itu kini dijadikan sebagai tempat wukuf bagi para jemaah haji. Kenapa Adam sakit perut? Pertanyaan itu ya. Ketika di bumi, Adam dan Hawa tinggal di dalam gua. Mereka membina kehidupan dan menjadi keluarga pertama yang hidup di bumi. Suatu hari, Adam merasakan sakit perut. Badannya juga lemah, tak bertenaga. Malaikat lalu memberitahu kalau sakit seperti itu karena lapar. Malaikat lalu mengajari Adam bercocok tanam gandum sampai mengolahnya menjadi makanan. Dulu ketika Adam dan Hawa tinggal di surga, mereka tidak mengenal rasa lapar. Soalnya segala makanan dan minuman yang lezat-lezat sudah tersedia di surga, sedangkan di bumi mereka harus menyiapkan makanan dan minuman sendiri. Mungkin kalian bertanya-tanya, siapakah keturunan pertama Adam dan Hawa? Setelah sekian lama hidup berdua di bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberkahi keduanya keturunan yang banyak. Hawa melahirkan 20 pasang kembar putra-putri. Pasangan kembar pertama mereka adalah Qabil dan Iklimah, disusul Habil dan Labuda. Adam kemudian menikahkan mereka dengan bersilangan. Qabil dinikahkan dengan Labuda, Habil dinikahkan dengan Iklimah. Namun Qabil menolak menikah dengan Labuda karena Iklimah lebih cantik dibandingkan Labuda. Jika kalian bertanya-tanya kapan Adam wafat, Adam wafat pada usia 930 tahun setelah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adam hidup sekitar tahun 3760 sampai 2830 sebelum Masehi.
Tinggi Adam sekitar 27 meter. Sebelum wafat, Adam sempat menginginkan makan buah surga. Namun belum sempat makan buah surga, beberapa malaikat yang membawa kain kafan, skop, dan cangkul sudah datang menemui Adam. Mereka diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjemput Adam ke surga. Nah, perbuatan Adam dan Hawa memakan buah khuldi di surga menjadi dosa pertama yang pernah dilakukan oleh manusia. Sekarang kita lanjut ke cerita Nabi Idris. Mungkin kalian pernah bertanya, siapa tamu aneh yang mengunjungi Idris? Idris seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat saleh dan tekun beribadah. Ia keturunan keenam Adam. Ia diangkat menjadi nabi saat berusia 82 tahun. Suatu hari Idris dikunjungi seorang tamu aneh. Selama beberapa hari, tamu aneh itu ikut menginap dan beribadah bersama Idris. Namun, saat disuguhi makanan, tamu itu menolak, tidak mau memakannya. Setelah diselidiki, ternyata tamu itu adalah malaikat Israel pencabut nyawa. Saat itu ia sedang menyamar jadi seorang pria. Kapan diberi nama Idris? Hud adalah nama asli Idris. Ia hidup 1000 tahun setelah Adam wafat. Karena ia sangat suka membaca dan tekun belajar sejak kecil, kemudian ia diberi nama Idris. Ia belajar membaca dan menulis tanpa mengenal waktu dan tempat. Ia menjadi manusia yang menulis dengan pena yang terbuat dari batu kerikil. Kenapa malaikat Israel ingin bertemu Idris? Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajat Idris karena ia tekun beribadah dan menuntut ilmu. Ia pun beribadah dengan amalan yang sulit dilaksanakan oleh manusia lain. Ia berpuasa sepanjang masa dan beribadah sepanjang malam. Malaikat akan mengantarkan makanan dari surga setiap Idris berbuka puasa. Ketinggian derajat Idris itulah yang membuat malaikat Israel rindu dan ingin bertemu dengan Idris, bukan untuk mencabut nyawa Idris. Bagaimana cara Idris agar tetap tinggal di surga? Ketika masuk ke dalam surga, Idris meletakkan sandalnya di bawah salah satu pohon di surga. Saat Idris keluar dari surga, tiba-tiba Idris berkata, "Sandalku tertinggal di surga, aku harus kembali lagi ke surga." Namun setelah itu, Idris enggan lagi untuk keluar dari surga. Idris pun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengizinkan dirinya tetap tinggal di dalam surga. Karena kesalehan dan ketaatan Idris, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akhirnya mengizinkan Idris untuk tinggal di dalam surga selamanya. Idris adalah satu dari 4 nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih hidup sampai sekarang. Ketiga nabi lainnya adalah Isa, Khidir, dan Ilyas. Saat Isra Mi'raj, Nabi Muhammad sempat bertemu dengan Idris di langit ke-6. Nah, karena kegigihan berdakwah, kuat, hebat, dan gagah berani, maka Idris pun dijuluki Asad al-Usud
atau singa dari segala singa. Ia berdakwah kepada keturunan Qabil yang suka berbuat dosa. Ia juga amat tekun belajar membaca dan menulis sejak kecil. Allah telah menurunkan 30 sahifah atau lembaran pada Idris. Selain itu, Idris juga menjadi orang pertama yang pandai menunggang kuda, menjahit pakaian, berhitung, ilmu perbinatangan, membaca, dan menulis. Setiap kali menjahit pakaian, ia selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pakaiannya itu ia berikan kepada orang lain tanpa meminta upah. Sekarang kita lanjutkan ke cerita Nabi Nuh. Mungkin pertanyaan kalian, berapa lama Nabi Nuh berdakwah? Nuh keturunan ke-9 dari Adam dan keturunan ketiga dari Idris. Nuh berusia 950 tahun. Ia mempunyai istri bernama Wafilah dan 4 orang putra, yaitu Syam, Khan, Yafid, dan Kan'an. Nuh diangkat sebagai nabi pada usia 480 tahun dan berdakwah selama 500 tahun. Namun, hanya sedikit orang yang mau beriman kepadanya. Kaumnya tetap saja menyembah patung-patung berhala bernama Wat, Suwa, Ya'uq, Yagus, dan Nas, termasuk istrinya dan Kan'an putranya. Umat Nuh adalah kaum penyembah berhala pertama. Namun selama berdakwah ratusan tahun, pengikutnya hanya 70-80 orang. Itu pun hanya dari orang-orang lemah. Karena kesabaran dan ketekunan beribadah, ia termasuk salah satu nabi ulul azmi. Kenapa Allah menyuruh Nuh membuat bahtera? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nuh untuk membuat bahtera besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan banjir yang sangat besar. Banjir itu sebagai bentuk peringatan bagi kaum Nuh yang tetap ingkar tidak mau beriman. Nuh menjadi orang pertama yang membuat bahtera. Jika banjir besar sudah datang, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nuh untuk mengajak kaumnya yang beriman dan para hewan yang berpasangan naik ke dalam bahtera itu. Di manakah Nuh membuat bahtera? Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nuh membuat bahtera di atas sebuah bukit. Bahtera itu dibuat dari pohon-pohon besar yang telah Nuh tanam selama 40 tahun. Panjang bahtera itu 160 meter dan lebarnya 26,7 meter. Atau seluas 178 bus jika disatukan. Bahtera itu sangat besar dan dibuat 3 tingkat. Tingkat pertama di bawah untuk para hewan buas. Tingkat kedua untuk hewan jinak, unggas, dan burung. Sedangkan tingkat ketiga untuk Nuh dan kaumnya yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing Nuh saat membuat bahtera yang kuat untuk menghadapi topan dan banjir besar. Apakah banjir itu benar-benar datang sesuai dengan janjinya
Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan yang sangat lebat. Dalam waktu singkat banjir pun datang. Selama 40 hari 40 malam banjir pun menenggelamkan semua gunung dan bukit-bukit yang tinggi. Hanya Nuh bersama kaumnya yang beriman dan para hewan di dalam bahtera yang selamat. Siapakah putra Nuh yang ikut tenggelam? Putra Nuh yaitu Sam, Ham, dan Yafid ikut bersama Nuh di dalam bahtera. Sementara Kan'an putra Nuh tewas tenggelam diterjang banjir. Kan'an termasuk orang yang ingkar tidak mau ikut ke dalam bahtera Nuh. Nah, agar tidak dimasuki air hujan dan banjir, Nuh menutup rapat bahteranya. Karena ditutup rapat, Nuh tidak bisa melihat keluar untuk mengetahui apakah banjirnya sudah surut atau belum. Kemudian Nuh melepaskan seekor burung merpati. Tak berapa lama burung merpati itu kembali ke dalam bahtera. Dalam paruhnya ia menggigit ranting pohon dan segenggam tanah di kakinya. Alhamdulillah, berarti itu tanda banjir sudah surut. Bahtera Nuh kemudian berlabuh di Bukit Judi di dekat Armenia sekarang. Sekarang kita lanjut cerita Nabi Hud. Bahasa apa yang dipakai Hud untuk berkomunikasi? Hud adalah putra Sam bin Nuh dan cucu Nuh alaihissalam. Ia menikahi Milka bin Madai bin Yafid. Hud diyakini menjadi orang pertama yang berkomunikasi menggunakan bahasa Arab. Hud wafat pada usia 472 tahun. Dimakamkan di Bukit Pasir Merah di wilayah Hadramaut. Apa keistimewaan kaum Ad? Tubuh kaum Ad kuat dan tinggi besar. Saat itu tidak ada satu kaum pun yang bisa menyamai kekuatan dan kehebatan kaum Ad. Mereka memiliki peradaban tinggi, pandai bertani dan berternak. Mereka tinggal di daerah yang sangat subur dan air berlimpah. Kekayaan mereka pun banyak, tiada terkira. Dengan kekayaan itu, mereka pandai membangun gedung, rumah, dan istana yang megah dan tinggi. Kaum Ad terkenal cerdas. Mereka tinggal di kota Iram, antara negeri Oman dan Yaman sekarang. Kenapa Allah memusnahkan kaum Ad? Namun sayangnya mereka menjadi kaum durhaka yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menjadi pelopor penyembah berhala bernama Samud, Sada, dan Al-Haba. Mereka juga senang berperang dan menganiaya kaum yang lain. Padahal Hud sudah sekian kali dan sekian lama mengajak mereka beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan siksa bagi mereka. Selama 3 tahun negeri itu didera dengan kemarau panjang yang mengerikan. Namun peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama sekali tidak membuat mereka bertobat
dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap menyembah berhala. Malah mereka menantang Hud untuk segera mendatangkan azab pada mereka. Maka Allah pun akhirnya menurunkan siksa lain yang lebih dahsyat. Ajab apa yang Allah turunkan kepada kaum Ad. Sebelum bencana datang, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Hud dan 7 orang pengikutnya untuk pergi menyelamatkan diri ke Hadramaut. Setelah dilanda kemarau panjang selama 3 tahun, tiba-tiba muncul awan hitam di langit. Pandad adalah seorang wanita yang pertama kali melihat awan hitam itu. Dia langsung jatuh pingsan saking kaget dengan apa yang dilihatnya. Setelah sadar, Pandad bercerita pada orang-orang, "Aku melihat awan hitam seperti meteor dari neraka. Awan hitam itu dituntun seorang laki-laki." Berapa lama ajab itu diturunkan Allah? Allah Subhanahu wa taala lalu menggerakkan awan hitam tersebut selama 7 hari 8 malam berturut-turut. Dari awan hitam tersebut seketika keluar petir-petir yang dahsyat, menerjang dan menghanguskan kaum Ad. Disusul kemudian angin topan yang amat dingin dan kencang. Angin topan itu serentak menyapu bersih dan menghancurkan semua gedung-gedung megah di negeri itu. Tak ada yang selamat dan tersisa. Semua kaum Ad yang durhaka hancur binasa. Inilah azab angin terdahsyat dalam sejarah yang pernah terjadi di muka bumi. Hanya Ad dan kaumnya yang beriman saja yang selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala yang amat mengerikan itu. Dalam Al-Quran, bekas negeri kaum Ad itu disebut Ahqaf atau Bukit Pasir. Setelah bencana tersebut, kini negeri kaum Ad itu tertimbun pasir di dalam perut bumi sedalam 12 meter. Hud hidup sekitar tahun 2450 sampai 2320 sebelum Masehi dan diangkat menjadi nabi pada tahun 2400 sebelum Masehi. Sementara ia wafat pada usia 472 tahun. Nah, sekarang kita lanjutkan ke cerita Nabi Saleh. Apa keistimewaan kaum Samud? Kaum Samud tinggal di kota Hijr, antara daerah Suriah dan Arab Saudi sekarang. Mereka pandai membangun rumah dan bangunan yang indah, megah, dan kokoh dengan memahatnya dari batu gunung. Mereka hidup makmur dengan harta kekayaan yang melimpah ruah. Namun sayangnya, mereka ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka malah menyembah patung-patung buatan mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus Saleh untuk mengajak mereka beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Saleh hidup sekitar tahun 2150 sampai 2080 sebelum Masehi dan diangkat menjadi nabi pada tahun 2100 sebelum Masehi. Dari manakah asal unta ajaib Saleh? Kaum Samud yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala meminta pada Saleh untuk menunjukkan sebuah mukjizat. Saleh pun memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan seekor unta.
Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permohonannya. Tiba-tiba sebuah batu di hadapan mereka mendadak terbelah dua. Seketika dari dalam batu itu muncul seekor unta betina. Semua orang yang menyaksikan peristiwa itu terpana. Maka sejak kejadian itu ada sebagian kaum Samud yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun selebihnya masih saja tetap durhaka. Apa keistimewaan unta saleh itu? Selama hidupnya, unta itu mengeluarkan susu yang tidak pernah habis, meskipun telah diminum oleh ribuan orang. Pada hari ketiga kemunculannya, unta itu sempat melahirkan seekor anak unta. Namun sayangnya sekelompok kaum Samud yang membenci Saleh kemudian beramai-ramai membunuh induk unta ajaib itu. Siapakah pembunuh unta Saleh? Ada dua orang laki-laki dari kaum Samud bernama Musyada bin Muharij dan Qudar bin Salif yang memanah unta ajaib itu hingga mati. Setelah berhasil membunuh unta ajaib itu, mereka diberi hadiah besar dari pemuka kaum Samud. Kemanakah anak unta ajaib pergi? Saleh sangat terpukul setelah mengetahui kematian induk unta ajaibnya. Beberapa saat setelah induknya mati, tiba-tiba anak unta ajaib kembali masuk ke dalam batu yang pernah mengeluarkan induk unta ajaib. Azab apa yang Allah turunkan setelah kematian unta ajaib? Allah tidak akan membiarkan kalian. Tunggulah, pada hari keempat Allah akan menurunkan azab pada kalian. Seru Saleh pada kaum Samud yang ingkar. Karena takut dengan ancaman Saleh, kaum Samud lalu berencana akan melenyapkan Saleh. Sebelum rencana itu terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menjatuhkan batu-batu besar ke arah mereka. Mereka pun akhirnya mati binasa. Sementara Saleh dan sekitar 120 orang pengikutnya segera meninggalkan kota Hizir menuju Ramlah, Palestina. Kaum Samud kian khawatir dengan ancaman Saleh. 3 hari sebelum azab datang, terjadi hal aneh pada wajah mereka. Pada hari pertama, wajah orang-orang Samud menjadi kekuning-kuningan, sedangkan pada hari kedua, wajah mereka berubah kemerah-merahan. Sementara wajah mereka menjadi kehitam-hitaman. Pada hari ketiga, hari yang dijanjikan pun tiba. Pada hari keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan petir yang menghancurkan kota Hizir dan kaum Samud hingga rusak binasa.